Shalom anak-anak semua. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara kita, kegiatan kita yang Ibu percaya kalian selalu rindukan, yaitu kegiatan PIK pada pagi hari ini. Kenapa? Karena pagi hari ini hati kita akan disentuh oleh Tuhan melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu, marilah kita ambil sikap doa. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas pagi yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami nikmati sampai dengan saat hari ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin menyerahkan hati kami untuk Kau sentuh melalui firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bantu kami agar setiap langkah yang kami lakukan seturut kehendak-Mu. Melalui firman-Mu, biarkanlah firman-Mu menjadi pedoman hidup kami dalam kami melangkah setiap hari. Kami juga bersyukur atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami akan senantiasa baik, sempurna, hanya kalau kami berserah diri kepada-Mu. Untuk itu Tuhan, kami serahkan hari ini proses pembelajaran kami, hidup kami sepanjang hari ini hanya untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dapat aku miliki
Haleluya, puji Tuhan anakku sekalian, anak SMP penuh yang Tuhan kasihi, ya aku juga mengasihimu. Haleluya, mari kita akan sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan, urapi aku hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakailah aku hamba-Mu ini menjadi berkat bagi setiap anak-anak kami, agar hidup kami searah dengan tuntunan-Mu ya Tuhan, searah dengan nasihat firman-Mu. Urapi aku hamba-Mu ini, urapi anak-anak kami semuanya tanpa terkecuali. Beri kami hati yang siap mendengar, menerima apa yang dipesan Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, anakku, harapanku kalian sehat semuanya. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetap semangat menyongsong hari ini untuk belajar bersama guru-guru yang penuh kasih. Dan yang kita tentukan di sekolah penuh ini, yang kita atur di sekolah penuh ini, sebelum kita belajar, sebelum guru-guru mengajar, kita akan mendengarkan pesan Tuhan secara khusus untuk kita setiap hari. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Pak ulangi, hidup berkenan kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Sama-sama kita baca, anak-anak. 2, 3, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang betul-betul disayang oleh Tuhan. Hidupnya berkenan, berarti mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan hari ke hari disampaikan kepada setiap anak-anak oleh para hamba-hamba Tuhan. Harapan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, hidup kalian, hidupmu dituntun oleh Tuhan, dan kalian mengikuti pesan-pesan Tuhan, mengikuti firman Tuhan yang disampaikan kepada kalian, dengan harapan, dengan tujuan hidupmu berkenan kepada Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak contoh, banyak teladan yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ikuti langkah hidupnya, agar kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dari sekian banyak contoh itu, satu di antaranya Daud. Seperti dalam Mazmur 23 ini, Mazmur 37 ayat 23 dan 24 ini adalah ungkapan daripada Daud. Daud pribadi yang dapat kita contoh. Daud hidup berkenan kepada Tuhan. Di antaranya, Daud tekun dan bertanggung jawab. Daud tekun dan bertanggung jawab. Itu yang membuat
Daud berkenan kepada Tuhan. Daud bekerja sebagai gembala domba dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab. Dia tekun, sekalipun gembalaannya itu tidak banyak, hanya beberapa ekor. Dari perkara yang kecil, Daud tekun, bekerja dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Ketika domba-dombanya diganggu oleh binatang buas, Daud bertanggung jawab menyelamatkan dombanya, menyelamatkan domba-dombanya dari serangan binatang buas, baik itu singa, baik itu beruang. Itu yang buat Daud berkenan kepada Tuhan. Daud tekun dan penuh tanggung jawab. Anak-anakku, SMP Penuai, mari belajar hidup dengan tekun dan tanggung jawab. Apa yang ditugaskan, tekunlah, lakukan itu penuh dengan tanggung jawab, supaya hidupmu terlatih hidup tekun dan penuh tanggung jawab, sehingga nantinya engkau menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang berkenan pada Tuhan. Dan berikutnya yang dapat kita pelajari dari Daud, Daud punya sikap yang luar biasa. Dia mengasihi dan patuh kepada orang tuanya. Ketika Daud diperintahkan mengembalakan domba, Daud patuh pada bapaknya. Ketika Daud diperintahkan mengirim makanan untuk kakak-kakaknya di medan peperangan, Daud juga patuh. Daud mengasihi, patuh kepada orang tuanya, sehingga Tuhan berkenan pada Daud. Sikap yang berikutnya, Daud mengasihi, menghormati seniornya, menghormati kakak-kakaknya. Ketika di rumah Daud, di rumah bapaknya Daud yang bernama Isai, diadakan satu pesta yang luar biasa, pesta untuk mencari kandidat seorang raja. Daud sebagai anak yang termuda tidak diundang karena masih dianggap muda, dianggap remaja, belum tentu dia dipilih menjadi seorang raja. Daud tidak sakit hati. Daud tidak sakit hati. Daud menerima. Dia tetap mengembalakan domba. Tetapi seorang hamba Tuhan yang bernama Samuel, ketika mencari kandidat raja bagi Israel untuk menggantikan Saul, dari anak-anak Isai, dari yang pertama yang memang sudah militer, yang kedua, yang ketiga yang gagah-gagah, yang elok perawakannya. Tetapi Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, jangan lihat parasnya, jangan lihat badannya, tapi lihatlah hatinya. Ternyata anak-anak Isai tidak ada yang terpilih. Samuel bertanya kepada Isai, hanya inikah anak-anakmu? Isai berkata, masih ada satu lagi Bapak, dia sedang mengembalakan domba. Panggil dia, panggil. Dia masih muda, umurnya masih belasan tahun. Tuhan berbisik di hati Samuel, ini dia, urapi dia. Ketika Daud dipanggil pulang, ketika di rumah ada pesta, sedang mencari kandidat seorang raja, dan Daud tidak dipanggil sebelumnya, mungkin tidak tahu sebelumnya
Daud tidak sakit hati. Daud tunduk ikut. Tunduk saja, patuh saja. Daud punya sikap yang luar biasa. Rendah hati, menghormati seniornya, menghormati kakak-kakaknya, menghormati orang tuanya. Itu sikap yang menyenangkan Tuhan, sehingga Daud berkenan kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, mengapa Daud berkenan kepada Tuhan? Dalam Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 164 berkata, Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ternyata Daud itu selain mengasihi Tuhan, selain mengasihi orang tua, mengasihi kakak-kakaknya, Daud hidupnya, hatinya itu luar biasa. Dia begitu mengasihi Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan sehari 7 kali. Sambil bekerja, mengembalakan domba, dia memuji-muji Tuhan. Anak sekalian, carilah waktu. Tentukan waktu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika dikatakan mari datang ke rumah Tuhan, mari kita ibadah pendalaman iman Kristen, ikuti dengan sungguh-sungguh. Daud cinta Tuhan, Daud mengasihi Tuhan, sehingga Daud berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan, tekun dari perkara yang kecil, mengasihi orang tua, patuh pada orang tua, mengasihi kakak-kakaknya, sayang kepada mereka. Dan Daud tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. 7 kali dalam sehari Daud mencari Tuhan, memuji Tuhan, dan endingnya Daud dipilih menjadi seorang raja. Ketika kita tekun dari perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar. Nah, anak sekalian, inti dari firman Tuhan pagi hari ini, mari anakku SMP Penuai yang Bapak kasihi, yang Bapak banggakan, tetaplah berusaha hidup berkenan pada Tuhan. Mengasihi orang tua, sikap yang baik. Mengasihi senior, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, mengasihi sesamanya, karakter yang baik, sikap yang baik. Mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, memuji-puji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sikap yang baik, dan Tuhan tidak pernah kecewakan. Daud yang tadinya diremehkan, gak mungkin dia yang kepilih, gak mungkin. Makanya Daud dilupakan, biar di padang saja gembalakan domba. Tetapi di luar dugaan, justru Daud yang dipilih, bukan kakak-kakaknya, tapi Daud yang diremehkan tadi, yang diremehkan oleh mungkin keluarganya, yang gak dianggap mungkin Daud kepilih. Tapi Tuhan lihat hati Daud. Apa yang dipandang tidak berarti bagi orang lain, belum tentu di hadapan Tuhan. Siapapun dirimu, apapun kondisimu, tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, menghormati orang tua, sayang pada kakaknya, dan hidup penuh dengan tanggung jawab. Setiap pelajaran harus tekun dan sungguh-sungguh, tekun dan tanggung jawab. Sebab tekun dari perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan kepada yang lebih besar lagi.
sehingga hidupmu menyenangkan Tuhan, hidupmu membahagiakan keluarga, hidupmu menyenangkan orang tuamu, hidupmu berarti bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, hari ini, saat ini, aku hamba-Mu melaksanakan tugas yang Kau embankan di hati hamba-Mu ini, menyampaikan pesan firman-Mu untuk setiap anak-anak kami. Roh Kudus, urapi kami, tanamkan firman-Mu di hati kami, tanamkan firman dalam jiwa kami, beri kami kemampuan di pelaku firman, tekun dari perkara yang kecil, mengasihi orang tua, mengasihi kakak-kakak sesama kami, dan mengasihi Tuhan, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Aku hamba berdoa untuk kegiatan belajar mengajar hari ini. Tuhan berkati. Yang mengajar, yang belajar, Tuhan berkati. Setiap guru-guru, Tuhan berkati. Bahkan juga aku hamba-Mu berdoa bagi orang tua setiap anak-anak kami, orang tua mereka, apapun pekerjaannya, asal itu benar di mata-Mu, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Berkatilah usaha pekerjaan orang tuanya, berkati rumah tangganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Si Tuhan sekalian, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.